Hello fellow potatoes. Kalau kita udah masuk set baru, berarti ini udah waktunya buat kita Potato Spotlight. Ini adalah section dimana aku akan ngebahas satu kartu dan juga kartu-kartu apa yang bisa dikombo sama si kartu itu supaya makin jago. Karena kita udah memasuki era pedang dan perisai, pastinya tamu kita hari ini tak lain dan tak bukan adalah Zacian V. Yes, ini kartu yang paling hype saat ini ya. Bahkan orang sampai nyebutnya Zacuan. Bukan Zacian lagi, tapi Zacuan. Karena memang satu, harganya mahal. Kedua, dia jago banget. Jadi kalau kalian dapat tuh cuan ya, si Zacian ini ya. Oke, sekarang kita langsung aja lihat kartunya. Zacian V ini bisa kalian dapatkan dari seri Pedang dan Perisai V set A. Oke, dia adanya di set A ya, jadi jangan ketukar beli yang set B. Cukup jelas sih ada di cover boosternya juga ya. Oke, sekarang kita akan lihat kartunya. Zacian V ini merupakan Pokemon basic tipe Steel dengan HP 220. Nah, yang bikin dia jago, yang pertama adalah ability-nya. Pedang maju terus. Ini namanya lucu banget sih sebenarnya. Namanya lucu banget, pedang maju terus. Pas pertama kali keluar, kami ketawain ya. Aku sama teman-teman yang lain juga ketawain, namanya lucu banget, pedang maju terus. Tapi efeknya nggak lucu. Efeknya sama sekali nggak lucu. This is extremely good. Dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri. Giliran pemain yang akan selesai jika menggunakan ability ini. Lihat 3 kartu dari atas deck sendiri, pilih sesukanya energi metal di antaranya, lalu kenakan pada Pokemon ini. Tambahkan sisa kartu ke kartu pegangan. Aku akan jelasin kenapa ability ini sangat-sangat kuat ya. Yang pertama adalah karena perubahan peraturan. Oke, kayak di beberapa video sebelumnya tentang perubahan peraturan, aku udah pernah bahas kalau sekarang player yang mendapat giliran pertama itu nggak boleh memainkan kartu supporter di giliran pertamanya tersebut. Oke, tapi dia sama sekali nggak bilang kita nggak boleh pakai ability Pokemon. Kalau kalian perhatiin ability Zacian ini ya, secara nggak langsung itu dia kayak Hope plus. Jadi kayak Hope, efeknya low 3. Tapi kalau misalnya ada energi metal di situ, kamu boleh langsung colok ke Zacian ya. Kayak, that ability alone is stronger than a supporter. Jadi kayak ability Zacian ini bisa nge-bypass turn 1 kalian, dimana kalian nggak bisa pakai supporter, kalian bisa pakai ability Zacian ini ya, pedang maju terus. Karena kan memang di giliran pertama udah nggak boleh pakai supporter, nggak boleh nyerang juga. Ya udah, pakai ability aja, habis itu giliran selesai, not a problem at all. Dan sekarang kita akan lihat serangannya. 3 energi steel, energi metal ya. Pedang keberanian, 230 damage. Pada giliran sendiri berikutnya, Pokemon ini tidak dapat menggunakan serangan. Oke. 1, energi metal 3 is not a problem for this doggo. Karena ability-nya pedang maju terus itu aja udah bisa bantu dia untuk sangat mempercepat bisa nyerang pedang keberanian ini. Kita 1 attach manual dari tangan. Terus kayak kita misalnya pakai pedang maju terus ya, dapat 1 atau dapat 2 aja tuh udah cukup gitu buat dia nyerang 230. Gila loh. 230 tuh bukan angka main-main ya. 230 tuh knockout hampir semua Pokemon V, atau bahkan semua ya, semua Pokemon V itu bisa di knockout sama Zacian. Giliran berikutnya dia nggak bisa melakukan serangan. Kalian nggak ngebuang energi, nggak apa. Bukan berarti kalian ngebuang energi terus harus ngecas lagi atau gimana. Kalian cuma nggak bisa nyerang di turn itu. Dan itu bisa diakalin dengan kalian bisa pakai tukar Pokemon atau pakai balon gitu ya. Pokoknya ya dia mundurnya 2 lagi. Kalian bisa pakai balon. Jadinya itu adalah, ini buat teman-teman yang baru mulai sih ya. Mungkin ada yang nggak tahu kalau misalnya Pokemon kalau dia mundur ke cadangan, dia balik lagi ke depan tuh dianggap Pokemon baru, jadinya ke reset. Jadi Zacian V-nya ini bisa pedang keberanian lagi. That's the trick. Habis pedang keberanian, di giliran berikutnya kalian mundur, habis itu pakai tukar Pokemon, majuin dia lagi, dia bisa nyerang lagi. Dan ya, this is extremely stupid sih. Jago banget. Ini jago banget, gila. Dan kelemahannya, ya, tipikal ya, api, tipe steel biasanya mati sama api, dan dia punya resistansi terhadap grass, tipe daun. Jadi diingat-ingat, oke, jangan sampai lupa resistansi Pokemon. Oke, sekarang aku akan ngebahas kartu-kartu yang cocok banget di combo sama Zacian V ini. Yang pertama, pastinya adalah
Pokemon yang paling sering dipasangin sama si Zacian V, yaitu Arceus Dialga Palkia GX. Kartu ini kita tahu extremely good. Dia salah satu GX tag team yang arguably bahkan paling jago, karena dia punya serangan pengubah ciptaan GX, dimana hanya dengan 2 energi, 1 water, 1 metal, kalian bisa nambahin 30 damage ke semua serangan Pokemon kalian setelah ini. Dan kalau misalnya kalian knockout Pokemonnya lawan, kalian ngambil kartu poinnya itu plus 1. Pedang keberanian Zacian jadi 260 damage-nya. 260 tuh basically knockout almost every tag team ya. Hampir semua tag team bisa di knockout sama 260. Gila. Udah habis itu deck kalian udah rolling sendiri, udah enak banget itu. Pokemon kedua yang paling sering di-combo sama Zacian adalah Lucario and Melmetal GX Tag Team. Yes, ini juga tag team tipe Steel. Kenapa kartu ini dipakai di Zacian adalah untuk GX-nya. Ini karena Zacian kan udah Pokemon V ya, dia nggak punya serangan GX, jadi kita harus cari cara gitu, komboin dia sama Pokemon GX apa yang punya serangan GX yang cocok sama si Zacian. Nah, tadi pertama kita punya ADP, sekarang kita punya Lucario Melmetal. Kalau ADP itu untuk ofensif, serangan kalian nambah 30, kartu poin kalian plus 1. Lucario Melmetal ini kebalikannya, dia buat defensif. Ya, kita lihat serangan GX-nya, Full Metal Wall GX. Hingga permainan berakhir, kerusakan dari serangan Pokemon lawan yang diterima Pokemon tipe Metal sendiri berkurang sejumlah 30 setelah disesuaikan dengan kelemahan dan resistansi. Jika Pokemon ini mengenakan setidaknya 1 energi ekstra yang dibutuhkan untuk serangan ini, buang semua energi yang dikenakan Pokemon bertarung lawan ke trash. Cukup 2 energi ya. Dan bahkan Lucario Melmetal pakai energi colorless saja, nggak usah pakai plusnya, cuma pakai 1 energi doang. Zacian kita tuh terima kerusakannya udah minus 30. Dengan HP 220 dan damage di minus 30, it's hard. It's hard buat Zaciannya tuh bisa di one hit KO sama Pokemon lawan. Jadi setidaknya lawan tuh butuh 2 kali nyerang Zaciannya baru dia KO. Itu adalah alasan kenapa varian ini, Lucario Melmetal Zacian, juga merupakan salah satu varian yang meta ya. Apalagi ditambahin dengan penggorengan besi, ini juga Pokemon Tool yang akan bikin Zacian kalian makin tebal lagi. Oke, sekarang kita akan lihat kartu berikutnya, yaitu Metal Saucer. Pilih 1 lembar energi metal dari trash sendiri, lalu kenakan pada Pokemon Steel di cadangan. Kita tadi udah tahu kalau ngisi energinya Zacian itu sangat cepat. Udah ada ability pedang maju terus. Sekarang ditambahin lagi sama Metal Saucer. Ya, basically Metal Saucer ini sebenarnya ekuivalennya Aqua Patch ya, kalau buat tipe Water. Tapi di Metal tuh efeknya jauh sekali gitu, karena kita punya Zacian. Dan Zacian punya serangan 230. Cuma satu hal yang mesti teman-teman ingat, kalau teman-teman mainnya deck Zacian ADP ya, ingat Metal Saucer ini nggak bisa colok energi metal ke ADP. Karena ADP itu kan tipenya Dragon. Sedangkan Metal Saucer ini harus colok energi metalnya ke Pokemon tipe Steel. Nggak boleh ke tipe Dragon. Oke? Ingat-ingat ya. Kita akan lihat support berikutnya lagi untuk Zacian V. Ini support yang lebih mengarah ke ofensif juga, yaitu Galarian Berserker. Dia kepake buat ability mental bajanya. Selama Pokemon ini ada di arena, kerusakan akibat serangan yang digunakan Pokemon Steel sendiri terhadap Pokemon bertarung lawan bertambah sejumlah 20. Oke, sekarang kita ngomongin magic number sama hitung-hitungan lagi ya. Kenapa angka 20 ini penting? Ini akan lebih relevan kalau kalian mainnya ADP Zacian ya. Mungkin bawa satu-satu line itu bagus. Karena kalau misalnya kalian mainnya ADP Zacian, Zacian kalian itu kan serangannya jadi 230 plus 30, jadi 260 ya. 260 itu angka yang nanggung buat knockout beberapa tag team. Kita sebut contohnya misalnya Reshizard, Mewtwo, dan juga ADP. Karena Reshizard Mewtwo HP-nya 270, ADP HP-nya 280. Ya, dan 260 itu kurang dikit buat one hit KO mereka ini ya, 3 ini ya. Dan bahkan 260 itu angka yang nggak bisa knockout Pikarom yang dipasangin jimat besar. Pikarom itu kan HP-nya 240, kalau dipasangin jimat besar HP-nya jadi 270.
Dan dia punya resistansi terhadap steel minus 20 ya. Kita harus diingat juga, Picarom punya resistansi terhadap steel minus 20. Jadinya 260, gebuk Picaromnya aja nggak KO gitu kalau punya jimat besar. Jadinya cuma 260, Picaromnya masih sisa 30 HP. Tapi kalau kalian tambahin Galarian Berserker ini basically close that matchup, close that number difference ya. Dari 260 ditambahin lagi 20, itu bisa knockout ADP-nya lawan, bisa knockout Charizard Mewtwo. Dan ini menurutku not a bad option kalau teman-teman mau main yang lebih agresif. Kalian bisa pakai Galarian Berserker, satu line aja cukup. Oke, kartu terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah dua kartu ini, yaitu Ikat Kepala Semangat dan juga Galarian Zigzagoon. Oke, dua kartu ini sebenarnya fungsinya sama kayak tadi Galarian Berserker ya. Untuk nambahin damage supaya kalian bisa nyampe ke magic number buat knockout Charizard, Mewtwo, dan juga ADP. Oke, ini adalah option tambahannya kalian aja. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai Galarian Berserker, mungkin kalian mikir, ribet lah setupnya dia stage 1, atau kayak misalnya kalian pikir, nggak gitu relevan lah 20 damage dari Galarian Berserker, kita ngisi menu-menuhin bench. Kalian bisa juga pakai dua kartu ini. Yang pertama adalah Ikat Kepala Semangat. Ini item yang bisa dipasangin ke Pokemon kalian. Kerusakan akibat serangan yang digunakan oleh Pokemon yang mengenakan kartu ini kepada Pokemon bertarung lawan bertambah sejumlah 10. Jadinya dari 260 jadi 270 ya. Udah cukup buat knockout Charizard dan juga Mewtwo. Sedangkan kalau Galarian Zigzagoon, ini kita juga pakai buat ability-nya Sedudukan Merajuk. Namanya lucu banget. Dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri saat memasukkan kartu ini dari kartu pegangan ke cadangan. Letakkan satu token kerusakan pada satu Pokemon lawan. Oke, jadi ini nambahin 10 damage yang kalian kurang kalau misalnya kalian mau knockout ADP-nya lawan. Jadi kalian kasih 10 damage ke ADP pakai ability Galarian Zigzagoon. Habis itu kalian nyerang pakai Zacian, Pedang Keberanian, plus Pengubah Ciptaan GX, plus Ikat Kepala Semangat. Jadinya 10 plus 270, nyampe knockout ADP-nya 280. Oke, gila ya. Ini Zacian V is an extremely strong card. Dia jago banget, ability-nya jago, serangannya jago. Dan nanti kedepannya ya, akan ada kartu yang memperkuat Zacian lagi, yaitu Rusted Sword. Dan ya, ini kartu umurnya akan panjang ya. Kartu ini umurnya akan panjang karena sampai di meta Jepang dan Inggris saat video ini dibikin pun dia masih tier 1. Jadi ya, it's a good time to get this card. Kalian simpan dulu. Kalian mau pakai main dari sekarang sampai nanti tuh umurnya masih panjang ini. Jadi it's a good card, it's a good card. Nah, sekian dulu untuk Potato Spotlight hari ini. Gimana teman-teman, kalian siapa aja yang mau bikin deck Zacian V, drop down di komen ya. Atau kalau kalian ada saran-saran, masukan, kalian mau lihat kartu apa nih yang dibahas di Potato Spotlight lagi, kalian langsung aja tulis di komen di bawah. Oke? Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa kasih jempolnya, subscribe di bawah, dan nyalakan loncengnya supaya kalian notifikasi kalau ada video baru. Sekian dulu untuk video kali ini. Hyper Potatoes, signing out.